Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Saat Penatua Hao mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, tatapan seluruh stadion tiba-tiba beralih ke dua orang di belakang Kuali. Kebisingan juga berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang. Tatapan Xiaoyan perlahan tapi hati-hati menyapu bahan obat di atas meja batu. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang hilang, dia akhirnya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja batu di depannya. Kuali obat yang digunakan Xiaoyan bukanlah barang bermutu tinggi. Apalagi, dia telah menggunakannya terlalu sering selama periode waktu terakhir ini. Karenanya, hal itu mengakibatkan warna pada permukaan kuali obat tampak sedikit lebih redup. Sekilas kompor itu tampak seperti kompor biasa. Kuali obat Xiaoyan baru saja muncul ketika Han Xian yang telah melihat dari samping tidak jauh tidak bisa menahan tawa keras. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa di dalam hatinya, "Sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang ini sedikit di dunia alkemis. Kuali obat yang bagus seperti senjata tajam di tangan seorang pejuang, itu bisa memungkinkan keberhasilan pemurnian seseorang meningkat pesat." Sekarang Han Xian melihat bahwa kuali obat yang digunakan Xiaoyan sebenarnya sudah usang ini. Secara alami ada penghinaan di hatinya. Setelah kata-kata di hati Han Xian muncul, dia juga melambaikan tangannya. Segera kuali obat dengan permukaan berwarna kuning keemasan menyala dan muncul. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, itu akan memantulkan cahaya yang menusuk mata, menyebabkan orang tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangan mereka. Dari hanya melihat aura luar dari dua kuali obat ini, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Salah satunya seperti anjing compang camping di ladang sementara yang lain sepenuhnya tertutup emas dan perak, seperti anjing peliharaan yang sangat cerdas dan mencolok. Xiaoyan mengabaikan tatapan yang agak mengejek itu dari mana-mana. Tatapannya menyapu kuali obat di depannya sebelum jarinya menyentuh celah dangkal di permukaan kuali obat. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya sedikit saat dia tanpa daya berkata di dalam hatinya, "Kekuatan api surgawi benar-benar terlalu besar." Kuali obat tingkat rendah ini mengalami kesulitan menahan suhu seperti itu. Setelah ini selesai, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuali obat yang bisa mengatasinya. Nah, semoga benda ini masih bisa bertahan sampai saya selesaikan penyempurnaannya. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang panas dan segera mengangkat alisnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Han Xian sedang menyeret sekelompok api dengan tangannya. Warna apinya mirip dengan kuali obatnya. Itu adalah warna emas berkilau dan sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, orang dapat melihat ada lava berwarna emas yang mengalir di dalam nyala api. Tampak sangat aneh. Mata Xiaoyan menatap kumpulan api berwarna keemasan saat hatinya dengan lembut menyuarakan seruan. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki harta karun api. Ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, nyala api berwarna emas ini mungkin jauh tak tertandingi dengan api surgawi, tetapi itu bisa dianggap sebagai jenis nyala api yang sangat unik. Selain itu, dari penampakan panas yang merembes keluar dari udara, nyala api ini mungkin satu tingkat lebih baik dari api ungu yang dimilikinya hanya dengan membandingkan tingkat panasnya. Han Xian ini bukanlah seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Xiaoyan agak terkejut saat ia menyapu wajah Han Xian. Namun, dia menemukan kebanggaan di matanya. Segera, Xiaoyan tanpa daya tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa dia harus menarik kata-kata itu. Di mata Xiaoyan yang ahli di bidang ini, nyala api di tangan Han Xian mungkin tidak terlalu mengherankan. Tetapi dalam pandangan para siswa di stadion, itu sangat eksotis. Api esensi juga bisa terwujud hanya dengan mengandalkan Douqi, tapi setidaknya itu membutuhkan kekuatan Douwang. Selain itu, tidak peduli bagaimana Douqi terwujud, itu masih kurang keaslian jika dibandingkan dengan nyala api yang sebenarnya. Selain itu, kelompok api berwarna emas ini memiliki nilai hiburan yang ekstrim.
Lava berwarna emas yang mengalir di dalamnya menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Api milikku ini disebut api emas ilusi. Ini dinamai bayi magical beast dari peringkat 7 Illusionary Fire Scorpion Dragon Beast yang keluar dari cangkangnya. Namun, api emas ilusi ini akan tetap berada di dalam cangkang dan cangkang akan dibakar oleh api tambahan ini dalam 3 hari. Jika seseorang ingin mendapatkan api emas ilusi semacam ini, dia hanya dapat membantu menemukan cangkang bayi binatang naga kalajengking api ilusi selama 3 hari ini. Banyak tatapan aneh dari stadion menyebabkan kesombongan di Han hati Xian benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Peringkat 7 binatang naga kalajengking api ilusi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Han Xian, tidak hanya ekspresi siswa di bawah ini berubah secara drastis tetapi bahkan wajah Penatua Hao dan sesepuh lainnya juga bergerak sedikit. Peringkat 7, itu adalah makhluk yang sangat kuat yang bisa dibandingkan dengan kelas Dozong. Sungguh tak terduga bahwa nyala api berwarna keemasan yang sangat indah dan centil ini sebenarnya memiliki asal-usul seperti itu. Tidak heran itu bahkan lebih ganas dari api ungu di tubuh Amethyst Winged Lion. Ini sebenarnya dari binatang naga kalajengking api ilusi yang satu peringkat lebih tinggi. Orang ini benar-benar beruntung. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata Han Xian. Di dunia yang luas ini, ada banyak hal aneh. Berbagai jenis api bisa membuat orang terpesona dan terkejut. Hanya api magical beast yang begitu indah. Seseorang benar-benar tidak tahu seperti apa sikap elegan yang dimiliki api di peringkat api surgawi. Saat Xiaoyan mengingat apa yang disebut Heavenly Flame Ranking, hatinya diam-diam menjadi sedikit berapi-api. Dia tertawa pelan, jarinya bergetar sedikit dan sekelompok api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Itu menjentikkan di dalam nyala api, dan nyala api itu membentuk busur di udara. Akhirnya, Kia bergegas ke kuali obat. Dalam sekejap, api yang berputar mulai naik dan terbakar di dalam kuali obat. Api inti teratai hijau secara alami menarik perhatian Han San yang telah memperhatikan sisi Xiaoyan. Kejutan segera melewati mata Han Xian. Memang seperti yang dikatakan informasi itu. Xiaoyan mengendalikan nyala api berwarna hijau dengan latar belakang yang tidak diketahui yang sangat sombong. Sekarang Han Xian telah melihatnya. Dia mungkin tidak menyaksikannya menjadi sombong. Tetapi dari warna penampilan luarnya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa itu adalah nyala api dari informasinya. Nyala api hanyalah bantuan. Hal terpenting adalah keterampilan memperbaiki obat seseorang. Han Xian tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas juga melintas ke dalam kuali obat kuning keemasan. Dalam sekejap, kuali obat emas dengan nyala api berwarna emas disimpan di dalamnya menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh stadion. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi tenang Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Jarinya perlahan melewati bahan obat di atas meja batu. Kadang-kadang, jarinya akan mengetuk secara acak sekali dan akan ada bahan obat dengan penampilan luar yang aneh dijepit di antara jarinya. Sementara mata Xiaoyan menatap tajam, pikirannya dengan cepat membaca dan membalik-balik berbagai informasi yang terekam pada formula obat. Ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kekuatan naga ini. Jika semua dari banyak bahan besar dan kecil ditambahkan, akan ada lebih dari 40 bahan. Derajat peleburan antara berbagai ramuan obat itu bercampur satu sama lain. Benar-benar merepotkan seperti adonan yang diremas-remas. Jika bukan karena seseorang dapat mengikuti formula obat dan memperbaikinya selangkah demi selangkah, peluang keberhasilan seseorang yang mencoba memperbaikinya dengan tersandung secara acak sangatlah kecil. Namun, meskipun Xiaoyan dan Han Xian sama-sama melihat formula obat dan mengingat informasi dengan kuat di kepala mereka, mereka masih merasa agak asing. Bagaimanapun, pil obat tingkat 5 bukanlah benda biasa. Tingkat obat dari tingkat ini juga bisa dilelang dengan harga setinggi langit. Oleh karena itu, secara alami akan sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaikinya. Ini bahkan lebih sulit bagi Xiaoyan dan Han Xian. Keduanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai level alkemis tingkat 5. Oleh karena itu, beberapa sesepuh yang tahu sedikit tentang pemurnian obat mengadopsi mentalitas menonton kesenangan.
Keterampilan alkemis Hansian sekitar dari alkemis tingkat 4. Tingkat kegagalannya ketika diminta untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 sangat tinggi sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Adapun Xiao Yan, meskipun sesepuh ini tahu bahwa orang kecil ini memiliki jenis api surgawi berwarna hijau, yang memiliki api surgawi tidak mewakili betapa luar biasanya keterampilan penyulingan obatnya. Oleh karena itu, meminta dua orang kecil ini untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 adalah keputusan yang sangat mengerikan. Apakah ada yang mengira ramuan obat langka itu gratis? Tentu saja, Xiao Yan dan Hansian tidak tahu persis apa yang para tetua pikirkan di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka secara alami akan merasa putus asa dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, keduanya telah mengambil langkah pertama ke dalam masalah, yaitu menentukan proses mana yang harus dilanjutkan terlebih dahulu karena langkah-langkah yang rumit. Untuk sesaat, semua orang di stadion hanya bisa menyaksikan dua orang di arena yang menatap dengan bodoh api di tengah kuali. Beberapa siswa yang tidak mengerti alasannya justru menganggap ini sebagai langkah awal dalam memurnikan pil. Mereka dalam keadaan linglung selama hampir 2 hingga 3 menit sebelum Xiao Yan menjadi yang pertama pulih. Dia sedikit mengernyit dan menghirup udara. Jari-jarinya, yang penuh dengan bahan obat di antara mereka, sedikit bergetar. Dua jenis pil obat yang seperti daun layu dilemparkan ke dalam kuali. Tangan kanan Xiao Yan mengarah ke kuali obat dengan celah di antara mereka saat jari-jarinya menari dengan lincah. Mengikuti gerakan ini, nyala api berwarna hijau yang membumbung di dalam kuali obat berulang kali menjadi terdistorsi. Suhu yang dipancarkannya tinggi pada saat-saat tertentu dan rendah pada saat-saat lain. Wajah Xiao Yan serius. Tangan kanannya mengendalikan intensitas nyala api sementara tangan kirinya mulai menari di atas meja batu, membentuk bayangan yang membuat orang terpesona. Satu jenis bahan obat dilemparkan ke udara sebelum membentuk parabola saat jatuh ke dalam kuali obat. Akhirnya, mereka tertelan oleh nyala api. Bolak-balik ramuan obat di udara di atas meja batu tidak pernah berhenti. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan menyelesaikan semuanya sekaligus, suara-suara terkejut mulai muncul di stadion. Tertarik oleh suara kaget, bahkan Hansian, yang tenggelam dalam pikirannya di samping juga menoleh. Ketika dia melihat penyempurnaan bahan obat Xiao Yan yang hampir tanpa henti, wajahnya tanpa sadar menjadi langsung kusam. Mata Penatua Hao, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di arena, berkedip-kedip saat ini. Teknik yang ditampilkan Xiao Yan ini tampak sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tidak ada jeda sedikit pun di antara mereka. Ada banyak hal yang dikagumi ketika seseorang melihatnya. Engah, di bawah fokus semua tatapan di stadion, suara yang sangat menyedihkan tiba-tiba keluar dari meja batu. Segera, tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat tangannya mengambil bahan obat yang akan jatuh ke dalam kuali obat dengan cara seperti kilat. Dia melirik kuali obat yang kosong dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah membagi perhatiannya menjadi dua dan sedikit ceroboh. Suhu nyala api sedikit lebih tinggi, menghasilkan cairan obat, yang telah menyelesaikan setengah dari penggabungan, menguap. Sayang sekali, kegagalan pertama Xiao Yan segera menyebabkan kerumunan di stadion yang menatapnya tanpa mengalihkan pandangan untuk menghela nafas. Hansian akhirnya tertawa dingin di sampingnya saat melihat kegagalan pertama Xiao Yan. Dalam hatinya, dia berkata pelan, terus pamer. Setelah mengejek dengan tenang di dalam hatinya, Hansian mengabaikan Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kuali obatnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obatnya. Mengikuti Hansian melempar bahan obat ke dalam kuali obat. Fokus semua orang di stadion tanpa sadar berkumpul di sekitarnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga saat dia merasakan tatapan yang dilemparkan. Namun, senyuman bangga itu belum mengembang saat tiba-tiba mengeras karena sedikit suara puji yang dipancarkan dari dalam kuali obat setelah ramuan obat ke-8 dilemparkan ke dalamnya. Semua orang di stadion awalnya melebarkan mata mereka untuk melihat ekspresi kaku Hansian. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek. Di babak pertama penggabungan bahan obat ini,
jelas bahwa dia lebih gagal dibandingkan dengan Xiao Yan. Setidaknya, Xiao Yan telah memurnikan lebih dari 20 bahan obat sebelum dia terganggu, menyebabkan usahanya sia-sia. Han Xian, bagaimanapun, telah gagal ketika dia baru saja memperbaiki ramuan obat ke-8. Celah ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang adalah orang awam yang tidak tahu tentang memurnikan pil obat bisa tahu. Dalam pemurnian pertama ini, keduanya berakhir dengan kegagalan. Namun dalam kegagalan ini, ternyata Xiao Yan sedikit lebih tampan. Ekspresi Han Xian jelas menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar tawa yang terdengar di stadion. Dengus yang menekan amarahnya keluar dari tenggorokannya. Matanya menatap api berwarna emas yang masih membumbung di kuali obat. Sekali lagi, telapak tangannya dengan cepat mengambil bahan obat di atas meja batu dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Kali ini, Han Xian jelas lebih memperhatikan dibandingkan sebelumnya. Namun, pikirannya juga membentuk beberapa riak karena kegagalan pertamanya. Xiao Yan di sisi lain benar-benar menutup matanya saat ini. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun dari tindakan Han Xian. Ketika mereka melihat sikapnya yang aneh, penonton di stadion tanpa sadar menjadi sedikit heran. Di arena, bahan obat di atas meja batu dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu oleh Han Xian. Kali ini, dia jelas berhasil maju lebih jauh dari sebelumnya. Di bawah fokus perhatiannya, dia telah memurnikan lebih dari 20 bahan obat dalam waktu 5 menit. Melihat bahwa kondisinya kali ini sebaik ini, anggota geng pengobatan yang datang untuk mendukungnya tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dan bersorak. Han Xian ini memang layak menjadi alkemis tingkat 4. Dia memang memiliki dasar, apa sebenarnya Xiao Yandong itu? Hujia tanpa sadar mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut saat dia menatap Han Xian yang secara bertahap melebihi jumlah bahan obat yang telah disempurnakan Xiao Yan dalam upaya pertamanya. Suaranya agak cemas. Sun Er mengangguk. Muridnya bertumpu pada Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia dengan lembut berkata, tidak perlu cemas. Masih banyak waktu. Selain itu, Xiao Yan GG masih memiliki 2 kesempatan. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, hatinya sedikit cemas. Sun Er tidak memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang dunia alkemis. Oleh karena itu, dia tidak bisa mempertahankan kepercayaan dirinya yang kuat terhadap Xiao Yan. Di bawah kecepatan penyulingan Han Xian yang semakin cepat, beberapa tawa awal di stadion benar-benar dimusnahkan. Namun, dibandingkan dengan para siswa ini, beberapa sesepuh bermata tajam merenung sejenak sebelum menggelengkan kepala sedikit. Pil penyulingan tidak menekankan pada kecepatan. Sebaliknya, itu membutuhkan hati yang tidak terusik oleh hal-hal lain. Hati Han Xian telah mengembangkan beberapa fluktuasi dari kegagalan sebelumnya. Meski kemajuannya sangat bagus sekarang, tapi mungkin itu tidak bisa dipertahankan lama. Di arena, Penatua Hao meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menatap Han Xian yang sangat sibuk dan mengerutkan alisnya sedikit sambil menghela nafas lembut di dalam hatinya. Xiao Yan tampil sangat baik dalam hal ini. Han Xian, bagaimanapun, telah dirugikan. Xiao Yan memang layak menjadi orang yang diminta oleh tetua pertama untuk diurus dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan mental yang kuat di usia seperti itu. Potensinya memang luar biasa. Tatapan Elder Hao beralih ke Xiao Yan yang bermata tertutup. Dari nafas terakhir yang semakin tenang, dia bisa merasakan bahwa kegagalan sebelumnya tidak mengguncang pikirannya bahkan sedikit pun. Suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di arena. Setelah mendengar suara ini, hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Tatapan mereka mengikuti suara dan melihat ke atas hanya untuk melihat wajah pucat Han Xian dengan tubuh gemetar. Segera, mereka menghela nafas. Sungguh tak terduga bahwa kesalahan akan benar-benar muncul selama penyempurnaannya, yang tampak sangat mulus. Kenapa aku gagal lagi? Ekspresi Han Xian putih pucat. Matanya menatap tajam ke kuali obat saat mulutnya berulang kali bergumam. Sebelumnya, dia telah berhasil memurnikan semua bahan obat yang dia butuhkan dan sedang menunggu untuk menggabungkannya dengan hati-hati. Namun, pada saat ini, suasana hatinya berfluktuasi dengan tenang. Api yang ditekan meletus dengan gelombang suhu tinggi, benar-benar membakar esensi obat yang telah dia saring dengan susah payah menjadi jelaga hitam pekat. Bagaimana ini tidak menyebabkan Han Xian menerima pukulan? Han Xian berulang kali bergumam di mulutnya.
Setelah gagal 2 kali berturut-turut di depan umum telah menyebabkan wajah putih pucat Han Xian secara bertahap berubah menjadi hijau marah. Sama seperti Han Xian dimakamkan dalam kegagalan, Xiao Yan di sisinya tiba-tiba menghela nafas panjang. Yang pertama menoleh dan melihat Xiao Yan, yang telah menutup matanya selama lebih dari 10 menit benar-benar membukanya saat ini. Selain itu, dia bahkan meregangkan pinggangnya yang malas, sikapnya seolah-olah dia baru saja bangun. Xiao Yan tersenyum pada Han Xian ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Setelah itu, dia mengabaikan ekspresi jelek Han Xian. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok api berwarna hijau mengalir ke dalam kuali obat. Setelah itu, tangan kirinya sesekali mengambil bahan obat dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Melihat sikap tenang ini, itu benar-benar berbeda dari sikap sebelumnya yang terlihat seperti sedang menghadapi musuh. Selain itu, pil obat yang sedang dimurnikan di tangannya sepertinya tidak terasa seperti pil obat tingkat 5 tetapi hanya beberapa pil obat tingkat rendah. Melihat Xiao Yan bangun dari kondisi mata tertutupnya, kelompok Sun Er menghela nafas lega. Mereka menatap wajah tersenyum Xiao Yan dan meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara mereka merasakan ini, mereka tidak dapat menyuarakan perubahan apa yang terjadi dengan kata-kata. Itu agak misterius. Penatua Hao di arena tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara yang agak terkejut saat melihat disposisi Xiao Yan ini. Segera, tatapannya bercampur dengan tempat di mana beberapa orang tua itu bersembunyi. Semua dari mereka berhasil merasakan keterkejutan dari mata yang lain. Tidak perlu menyebutkan apakah Xiao Yan akan berhasil memperbaiki pilnya. Hanya keadaan pikiran ini yang seperti sumur tua tanpa riak sudah cukup untuk memberinya hadiah yang cukup besar. Saat Han Xian menyaksikan Xiao Yan mulai memurnikan sekali lagi, dia sekali lagi melirik satu set bahan obat yang tersisa di atas meja batu. Tangannya yang terulur tiba-tiba berhenti sejenak sebelum dia segera menariknya. Dia tidak bisa terus sembarangan menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini. Han Xian menghentikan tindakannya dan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Dia mengeluarkan tawa dingin yang jahat di dalam hatinya, seorang pria yang sok. Percayalah padaku, Anda pasti akan gagal. Mungkin kutukan Han Xian memiliki efek tertentu. Saat Xiao Yan memasukkan beberapa bahan obat terakhir ke dalam kuali obat, kumpulan cairan berwarna merah yang digabungkan dari lusinan esensi bahan obat tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Segera, itu meletus dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan ledakan, itu melesatkan penutup kuali obat ke langit. Dengan naiknya tutup kuali, cairan obat di dalamnya juga tumpah sebelum akhirnya tersebar di tanah. Semua orang di stadion mengamati gerakan di sisi Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar melebarkan mulut mereka dan sekali lagi mengeluarkan desahan penyesalan. Han Xian akhirnya menghela nafas lega setelah melihat kegagalan Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya ke set bahan obat terakhir di atas meja batu. Dia berbicara di dalam hatinya, sepertinya kita berdua tidak akan bisa memperbaiki pil kekuatan naga. Saya juga tidak berniat untuk sukses. Selama produk gagal yang saya perbaiki lebih baik daripada Xiao Yan, itu akan berhasil. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Han Xian sekali lagi mengangkat apinya. Setelah itu, dia memulai upaya terakhirnya untuk menyempurnakan. Namun, dengan keadaan logam semacam ini selama penyempurnaan pil, di mana dia telah mengadopsi pemikiran untuk memperbaiki produk yang gagal, bagaimana dia bisa memperbaiki pil obat yang sebenarnya? Xiao Yan tidak peduli tentang desahan penyesalan dari stadion. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap keluar, menyedot kembali penutup kuali obat yang telah jatuh di belakang tanah. Setelah itu, dia dengan lembut menutupinya di atas kuali obat. Api berwarna hijau yang dipantulkan di mata hitam gelapnya menari sedikit. Jadi seperti ini, tatapan Xiao Yan menatap api berwarna hijau yang naik sebelum dia tiba-tiba tertawa pelan. Setelah 2 kegagalan, dia samar-samar memahami di mana beberapa kedalaman pil kekuatan naga ini berada. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak beristirahat sedikit pun atau ragu-ragu. Tangan kanannya mengendalikan nyala api di kuali obat saat tangan kirinya perlahan bergerak di atas meja batu. Tiba-tiba, tangannya berhenti.
Segera setelah itu, lengannya berubah menjadi banyak bayangan. Mengikuti kemunculan bayangan-bayangan ini, bahan obat mulai dilemparkan ke dalam kuali obat dalam masalah yang tak henti-hentinya di mana ujung bahan obat bersentuhan dengan yang lain. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari upaya pertamanya untuk menyempurnakan. Setelah melihat kecepatan pemurnian yang menakutkan ini, semua orang di stadion tercengang. Xiaoyan telah gagal bahkan setelah menyempurnakan sebelumnya. Sekarang, dia masih berani secepat ini. Apakah orang ini berniat untuk memecahkan pot dan menyerah? Kelompok Sun Er juga sedikit terpana oleh tindakan Xiaoyan. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan hanya bisa berdiam diri. Mereka tidak berani mengatakan apapun untuk menyela. Di bawah fokus pandangan semua orang, dua orang di arena, yang telah mencurahkan semua perhatian mereka ke pemurnian, telah memulai penyempurnaan terakhir. Selain itu, bahan obat di atas meja secara bertahap menjadi berkurang. Waktu dengan tenang mengalir dari sela-sela jari seseorang. 10 menit lebih pendek sangat lama di mata semua orang. Api hijau dan emas muncul secara terpisah di arena. Kelompok Sun Er fokus pada Xiaoyan. Telapak tangan mereka yang terkatup rapat dipenuhi keringat tanpa mereka sadari. Namun, saat tatapan mereka tidak berubah, aroma obat yang samar tiba-tiba keluar dari arena. Semua orang langsung terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Tatapan mereka mengikuti arah dari mana aroma obat itu berasal, dan berbalik ke bagian dalam kuali obat Hanxian. Aroma obat serupa menarik semua tatapan lain di stadion. Dalam sekejap, banyak tatapan terkejut berkumpul di tubuh Hanxian. Dia tampaknya akan berhasil memperbaikinya. Penatua Hao menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Orang ini sebenarnya secara otomatis melepaskan kesempatan untuk berhasil memperbaiki pil obat. Sebaliknya, dia pada gilirannya bertujuan untuk memperbaiki sejenis produk yang gagal. Penatua Hao mengerti apa yang dipikirkan Hanxian. Kemungkinan besar kemudian berpikir bahwa Xiaoyan juga tidak akan berhasil memperbaiki pil kekuatan naga. Oleh karena itu, karena setiap orang tidak berhasil memperbaiki pil obat, mereka akan bersaing pada produk gagal siapa yang lebih baik. Pemikiran seperti ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Blar, 2-3 menit lagi berlalu. Hanxian melambaikan tangannya tiba-tiba dan penutup pil obat secara otomatis jatuh. Pil obat berwarna belang-belang dengan bentuk agak bulat terbang keluar dari kuali obat, dan segera disambar tangannya. Hanxian menundukkan kepalanya untuk menatap pil obat di tangannya yang memiliki warna belang-belang dan bentuk yang tidak normal. Terlepas dari seberapa tebal wajah Hanxian, beberapa kemerahan juga tanpa sadar muncul di atasnya. Namun, saat dia berpikir lebih baik baginya untuk memiliki produk setengah jadi dibandingkan dengan produk yang gagal total, dia merasa sedikit lebih baik. Dia dengan cepat berjalan menjauh dari meja batu dan menyerahkan pil obat di tangannya kepada Penatua Hao. Penatua Hao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menerima pil obat dari tangan Hanxian. Mungkinkah benda ini disebut pil obat? Ah, Penatua Hao menghela nafas dan sembarangan memegang pil obat. Namun, dia mengabaikan Hanxian dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang seluruh perhatiannya terfokus pada kuali obatnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melirik ke arah Hanxian di samping dan dengan lemah berkata, "Aku takut peluang Xiaoyan untuk menang lebih besar daripada milikmu kali ini." Ekspresi Hanxian sedikit jelek ketika dia mendengar ini. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum dia dengan dingin berkata, "Mungkin bukan itu masalahnya." Setelah penyempurnaan Hanxian selesai, beberapa percakapan pribadi tanpa sadar terdengar di dalam stadion. Apakah orang itu berhasil memperbaikinya? Wu Hao sangat akrab dengan pertempuran, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pil pemurnian. Ketika dia melihat Hanxian berjalan menjauh dari meja batu, dan menyerahkan pil obat di tangannya kepada Penatua Hao, alisnya tanpa sadar disatukan. "Saya rasa tidak. Dikabarkan bahwa ketika pil obat tingkat 5 terbentuk akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa. Namun, selain gelombang wewangian obat biasa tadi, tidak ada fenomena yang tidak biasa sedikit pun terjadi." Selain itu, ekspresi Penatua Hao tidak tampak seperti seseorang yang baru saja melihat pil obat tingkat 5.
Sun Er merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Wu Hao dan yang lainnya di samping mengangguk sedikit ketika mereka mendengar analisis Sun Er. Mereka mengangkat tatapan mereka, dan mengalihkan perhatian mereka ke arah Xiao Yan, yang masih mencurahkan semua perhatiannya ke dalam kehalusan. Mereka berbicara dengan lembut namun, bahkan jika Han Xian tidak berhasil memperbaikinya, setidaknya dia memiliki sesuatu untuk diserahkan. Jika tangan Xiao Yan masih kosong seperti sebelumnya, kemenangan tetap akan jatuh ke tangan Han Xian meskipun keduanya akhirnya gagal dalam penyempurnaan. Berdoa saja agar Xiao Yan GG berhasil menyempurnakannya. Sun Er tertawa getir. Pada saat ini, dia hanya bisa berbicara dengan cara yang menghibur. Xiao Yan tampaknya tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dengan penuh perhatian oleh semua tatapan di stadion. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sekelompok besar cairan obat berwarna merah pucat berguling-guling dengan cepat di atas nyala api hijau. Meskipun Xiao Yan diisolasi darinya oleh kuali obat yang tebal, Xiao Yan masih dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam kumpulan cairan ini melalui kekuatan spiritual yang telah ia kembangkan ke dalam kuali. Penyempurnaan sudah selesai. Selanjutnya, harus menjadi penggabungan. Mata Xiao Yan menatap cairan obat berwarna merah pucat saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Terakhir kali, dia gagal saat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan, yang dengan jelas mengetahui alasan kegagalannya terakhir kali, membagi kekuatan spiritualnya menjadi dua dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Salah satunya dengan kuat menekan nyala api sementara yang lain membungkus cairan obat dengan cara seperti kilat. Setelah itu, ramuan ini tiba-tiba mengeluarkan kekuatan penekan yang sangat besar. Tampaknya merasakan tekanan di sekitarnya, cairan berwarna merah pucat mulai berfluktuasi secara intens. Setiap kali itu berfluktuasi, akan ada riak yang sangat kuat yang keluar. Akhirnya, itu akan bertabrakan dengan tangan tak terlihat besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Blar, kuali obat di atas meja batu tiba-tiba bergetar. Suara tabrakan yang jelas dipancarkan dari dalamnya. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat kuali obat bergetar. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tangannya yang agak jauh dari kuali obat tiba-tiba bergerak maju dan dengan kasar meraihnya. Cara itu seolah-olah ingin menghancurkan udara di depannya. Saat tangan Xiao Yan mengencangkan cengkeramannya, cairan obat yang menggelinding di kuali obat tiba-tiba menjadi lamban. Tangan besar tak terlihat yang terbentuk dari kekuatan spiritual sekitarnya langsung melonjak. Gugusan cairan obat yang awalnya besar sudah seukuran bola pingpong saat ini. Namun, saat itu menyusut sejauh ini, itu turun menjadi perlawanan yang intens. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka menolak untuk melanjutkan ke langkah terakhir. Kemerahan yang memerah berangsur-angsur menyerbu wajah putih Xiao Yan di bawah perlawanan cairan obat yang tak tergoyahkan. Dia tidak menyangka bahwa pil kekuatan naga ini sebenarnya sulit untuk disempurnakan. Tingkat perlawanan ini adalah sesuatu yang bahkan Trillion Green Spirit Pill tidak dapat dibandingkan. Namun, Xiao Yan juga dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika dia berhasil memperbaiki pil kekuatan naga kali ini, dia kemungkinan akan bisa maju ke tingkat 5 alkemis tingkat. Perubahan ekspresi Xiao Yan juga diperhatikan oleh semua orang di stadion. Situasi sebelumnya dari kuali obat juga terlihat oleh mereka. Segera, mereka mengangkat jantung mereka ke tenggorokan dan mata mereka tidak berkedip. Memperbaiki pil obat tingkat 5 sudah sesulit ini. Saya benar-benar tidak tahu betapa sulitnya memurnikan pil obat tingkat yang lebih tinggi. Selama kekuatan spiritual Xiao Yan bersaing dengan kekuatan yang terkandung dalam cairan obat, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan. Dia segera menghirup udara panas yang dalam. Wajahnya langsung dipenuhi dengan kemerahan. Tangan kanannya yang menghadap kuali obat dari kejauhan perlahan terbuka. Setelah itu sekali lagi bergetar saat digenggam perlahan. Teriakan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Gabung sekarang. Saat tangisannya jatuh, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Mengikuti pengetatan cengkeramannya, cairan seukuran pingpong di dalam kuali obat tiba-tiba bergetar. Dengan segera itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, cairan obat tersebut benar-benar menghilang.
Menggantinya adalah pil obat embrio berwarna merah pucat seukuran ibu jari. Dengan terbentuknya pil obat, langkah tersulit telah berakhir. Dahi Xiaoyan ditutupi dengan keringat dingin saat dia dengan cepat menghirup beberapa napas. Api berwarna hijau yang ditekan dengan kuat juga perlahan mulai melepaskan suhu panas, memanggang pil obat embrio berbentuk tidak teratur. Pil obat yang saat ini ada di kuali obat Xiaoyan berbeda dari produk setengah jadi yang diambil Hanxian sebelumnya. Itu adalah bentuk awal pil yang sebenarnya. Dari tampilan luar pil obat ini, tahap pembentukan awalnya mungkin sama tidak beraturan tetapi kilau benar-benar berbeda dari produk setengah jadi berbintik-bintik Hanxian. Jika seseorang mengkonsumsi produk setengah jadi dari Hanxian, tidak ada yang akan tahu apakah kekuatan seseorang akan melonjak untuk waktu yang singkat atau apakah tubuh seseorang akan dirusak oleh bahan obat yang dicampur secara acak sampai meledak dan binasa. Ini karena tidak ada yang berani mencoba dan memakannya. Pil obat dalam kuali Xiaoyan ini mungkin hanya dalam bentuk awalnya tetapi sudah memiliki beberapa efek pengobatan awal dari pil kekuatan naga. Jika seseorang mengkonsumsinya pada saat ini, lonjakan kekuatan yang akan dialami seseorang pasti tidak dapat dibandingkan dengan pil obat jadi yang sebenarnya, tetapi setidaknya itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi kehidupan seseorang. Dari penampilan beberapa poin ini, pemenang sebenarnya sudah ditentukan dalam pertandingan ini. Penatua Hao tersenyum dan mengangguk saat dia menatap Xiaoyan yang terengah-engah dengan cara dehidrasi yang sama. Dia perlahan membelai janggutnya dan menoleh untuk melihat wajah pucat Hanxian. Dari raut wajah Hanxian, Hanxian jelas mengerti bahwa hanya dengan produk setengah jadi itu, dia tidak bisa menang melawan bentuk awal dari pil obat yang telah disempurnakan Xiaoyan. Hanxian, aku benar, bukan? Penatua Hao melemparkan produk setengah jadi dari Hanxian di tangannya saat dia tanpa sadar tertawa. Sudut mulut Hanxian bergerak-gerak. Suaranya sangat mengerikan saat dia tersenyum dan berkata, Elder, kompetisi belum mencapai akhirnya dalam prosedur pemurnian pil. Mengembunkan pil memang langkah yang paling sulit, tetapi masih ada beberapa langkah yang menyebabkan orang sakit kepala di belakang. Jika Xiaoyan membuat kesalahan sekecil apapun selama langkah-langkah itu, kemungkinan dia akan menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Pada saat itu saya setidaknya akan memiliki produk setengah jadi. Kalau begitu, mari lanjutkan menonton. Melihat Hanxian, yang mulutnya masih tegas saat ini, Penatua Hao tersenyum. Dia tidak terus mengatakan omong kosong saat dia membalikkan tubuhnya dan sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Bibit api berwarna hijau di dalam kuali obat berulang kali melompat. Suhu panas menyebabkan kuali obat diubah menjadi tungku. Pil obat yang awalnya terbentuk, yang penampilannya agak tidak teratur, perlahan berubah menjadi bentuk bulat di bawah panggangan ini. Kilau di permukaannya juga semakin cerah. Melihat dari jauh itu seperti permata berwarna merah yang memancarkan pancaran cahaya di dalam nyala api berwarna hijau. Setelah pil kental awal terbentuk, sisa langkah memanggang, memoles del diselesaikan dengan sempurna oleh Xiaoyan. Namun, kontrol yang tepat seperti itu menyebabkan keringat dingin di dahi Xiaoyan menjadi semakin terkonsentrasi. Wajahnya juga menjadi pucat karena nafasnya yang terengah-engah. Semua ini menunjukkan bahwa Xiaoyan dengan cepat mencapai batasnya. Hanxian, yang ekspresinya awalnya menjadi lebih jelek dan lebih jelek setelah Xiaoyan berhasil menyelesaikan satu langkah demi satu, mengungkapkan senyum dingin di wajahnya saat melihat ekspresi Xiaoyan. Hatinya berulang kali mengutuk kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi habis. Kutukan Hanxian ini secara alami tidak akan selalu menjadi kenyataan. Selain itu, dia juga meremehkan keuletan Xiaoyan. Meskipun nafas yang terakhir cepat, pupil hitam pekat itu masih jernih dan tidak sedikit pun terguncang oleh faktor eksternal. Tatapan Xiaoyan menatap ke bagian dalam kuali obat. Pil obat berwarna merah tua sebagian terlihat di bawah bibit api berwarna hijau. Pada saat ini, pil obat sudah menahan silau sebelumnya. Sekilas itu adalah pil obat biasa dan tidak memiliki sedikit pun penampilan luar yang menonjol dari pil obat tingkat 5. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap pil obat berwarna merah tua itu. Pada saat ini, pil obat hampir seluruhnya berbentuk bulat. Xiaoyan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pil kekuatan naga tingkat 5 ini akan membentuk pil sejati. Pil obat berwarna merah tua mulai menggelinding dan berputar di dalam nyala api.
Menyusul peningkatan intensitas rotasinya, suhu tinggi di dalam api berwarna hijau diubah menjadi pilar energi terdistorsi kecil yang mengalir ke dalam pil obat tanpa henti. Selama rotasi, tiba-tiba ada riak energi berwarna merah tua melingkar yang melonjak keluar dari dalam pil obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu menabrak dinding bagian dalam kuali obat mengeluarkan suara yang jelas. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan perubahan pil obat merah tua ini. Dia jelas tahu tentang energi kacau yang tercipta dari pembentukan pil obat tingkat 5. Saat itu, ketika dia terbang ke gurun Tager luas dari Kekaisaran Jiama, fenomena abnormal semacam ini juga muncul ketika Yao Lao sedang menyempurnakan pil obat tingkat 5 pada binatang terbang. Setelah suara yang jelas menghilang, tiba-tiba ada suara pelan yang sangat lemah yang muncul seperti guntur di telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan menciut, tatapannya beralih ke permukaan kuali obat, hanya untuk menyadari bahwa garis retakan kecil perlahan mulai menyebar. Segera, dia tanpa sadar meratap di dalam hatinya. Berapa kali kaldronnya meledak saat dia sedang mengolah pil obat. Riak energi lain dipancarkan dari dalam pil obat. Garis retakan juga dengan cepat menyimpang, dan perlahan menyebar ke seluruh tubuh kuali obat. Garis retakan semakin padat. Pada akhirnya, bahkan orang-orang yang berada di stadion itu datang untuk menemukan perubahan kuali obat. Saat mereka memandangi nyala api berwarna hijau yang merembes keluar dari kuali, semua orang dengan lembut menghirup udara sejuk. Beberapa siswi bahkan tanpa sadar menutup mulutnya. Siapa yang menyangka bahwa pada saat terakhir, sebenarnya akan ada kemalangan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Penatua Hao juga berubah saat ini. Dia mengerutkan alisnya erat-erat sementara tatapannya terfokus pada kuali obat. Sesaat kemudian, dia mengangkat alisnya dan melihat pemuda di belakang kuali obat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyuman tak berdaya. Pada saat ini, wajah Han Xian awalnya tertegun sebelum ekspresi tertegun dengan cepat berubah menjadi senyuman sombong. Ini terutama setelah dia mendengar suara retakan yang jelas. Senyumannya menjadi lebih tebal setelah itu. Krak, di bawah tatapan semua orang, garis retakan yang menyebar di kuali obat tiba-tiba berhenti dengan lambat. Melihat ini, semua orang baru saja menghela nafas lega ketika mereka sekali lagi mendengar pil obat berwarna merah tua di dalam kuali obat mengeluarkan riak energi yang sangat keras. Riak energi menyebar dan tiba-tiba melakukan kontak dengan kuali obat. Akhirnya semua orang mendengar suara ledakan rendah. Pecahan kuali obat terbang dan melesat ke seluruh langit. Usahanya gagal. Penatua Hao menghela nafas dengan sangat menyesal saat dia melihat area meja batu di mana kabut putih samar naik karena ledakan kuali. Jika kuali obat Xiao Yan memiliki tingkat yang lebih tinggi, dia tidak ragu bahwa orang ini akan berhasil memperbaiki pil kekuatan naga ini. Semua orang di stadion menghela nafas panjang. Mereka merasa bahwa kegagalan terakhir sia-sia. Han Xian tercengang ketika dia menyaksikan ledakan kuali yang tiba-tiba. Sesaat kemudian, sudut mulut Han Xian terbelah dengan senyuman. Namun, saat dia tidak bisa menahan tawa, suara batuk dipancarkan dari dalam kabut putih. Suara langkah kaki segera terdengar, dan seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Saat ini, ada beberapa bintik hitam di wajah Xiao Yan. Jubah hitamnya juga dibakar hingga ada area yang menggulung dan lubang hangus. Darah berulang kali menetes dari tinjunya yang terkepal erat. Darah jatuh ke tanah dan terciprat menjadi bunga darah. Semua orang tetap diam saat melihat penampilan Xiao Yan saat ini. Dalam hati mereka merasa bahwa dia tidak pantas menerima ini. Han Xian juga merasa agak tercengang melihat penampilan luar Xiao Yan. Namun, dia cepat sembuh. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengangkat bahunya pada Xiao Yan sebelum tersenyum dan berkata, "Junior Xiao Yan, kegagalan selama penyempurnaan pil adalah sesuatu yang biasa. Anda tidak perlu peduli tentang itu." Ketiga formula obat itu, Xiao Yan samar-samar melirik wajah tersenyum sombong dari orang ini. Dia perlahan mengambil langkah maju dan segera melewatinya, tidak memperhatikan sedikit pun yang terakhir. Pengabaian Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Xian tenggelam. Dia merentangkan tangannya dan bergumam, orang yang gagal selalu seperti ini. Saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya, dia membalikkan tubuhnya sambil tersenyum.
Segera setelah itu, senyuman itu berangsur-angsur menjadi lebih redup sampai menghilang. Setelah menyikat melewati Han Xian, Xiao Yan berhenti di depan Elder Hao. Yang terakhir tampaknya masih memikirkan bagaimana menghibur pemuda ini dengan potensi luar biasa ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan akhirnya membukanya perlahan. Saat telapak tangan Xiao Yan terbuka, pil obat bundar berwarna merah tua, dengan beberapa noda darah di atasnya, diam-diam muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Hao. Saya beruntung tidak gagal memenuhi harapan Anda. Xiao Yan memegangi dadanya dan dengan lembut batuk. Suaranya yang lembut dan pelan perlahan bergema di seluruh stadion, menyebabkan rasa hormat terhadap pemuda berjubah hitam itu muncul di hati banyak orang. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.